Halo guys, hari ini kita bakal bahas satu kerajaan yang dulunya salah satu yang terkaya di Nusantara, tapi sekarang cuma tinggal kenangan yang megah. Apa sih bang kerajaannya? Kerajaan Delhi. Kalian pernah dengar nggak Istana Maimun atau Masjid Raya Medan? Itu semua peninggalannya. Tapi di balik kemewahan itu ada cerita perang, kolonialisme, tembakau, sampai pemberontakan rakyat. Langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Jadi gini, awal mula kerajaan Delhi itu sekitar tahun 1630-an. Awalnya Delhi itu bukan kerajaan berdiri sendiri, tapi wilayah kekuasaan dari Kesultanan Aceh. Tokoh penting di awal cerita ini adalah Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, utusan Sultan Aceh yang dikirim buat ngatur wilayah Delhi. Nah, Gocah Pahlawan ini nikah sama perempuan dari suku Karo dan pelan-pelan dia dapat dukungan dari rakyat lokal. Setelah beberapa generasi, cucunya, Tuanku Panglima Perungit, ngerasa udah waktunya Delhi berdiri sendiri. Tahun 1669, dia deklarasiin Delhi sebagai kerajaan yang lepas dari Aceh. Dan dari situ, mulailah kerajaan Delhi jalan sebagai kekuatan politik yang mandiri. Masuk abad ke-19, kerajaan Delhi jadi booming karena satu hal, tembakau. Tapi bukan tembakau biasa. Ini tembakau yang teksturnya halus banget, wangi, cocok buat ceritu mewah. Namanya bahkan jadi brand, Delhi Tobacco. Yang bikin tembakau ini laku keras adalah Belanda. Mereka ngeliat peluang emas. Terus muncullah perusahaan-perusahaan tembakau Eropa di Delhi. Salah satu yang paling terkenal adalah Delhi Matchapich. Tapi semua kemakmuran itu punya harga. Belanda datengin ribuan buruh dari Jawa, Tiongkok, dan India buat kerja di perkebunan. Banyak dari mereka dipaksa kerja dalam kondisi keras. Bahkan ada cerita soal sistem kerja yang kejam banget, mirip perbudakan versi modern. Sementara itu, Sultan Delhi hidup dalam kemewahan. Di masa Sultan Ma'mun al-Rashid 1889 sampai 1924, dibangunlah Istana Maimun yang megah dan nyentrik. Arsitekturnya gabungan Melayu, Eropa, dan Timur Tengah. Lo bisa nemuin lampu gantung Italia, ubin Spanyol, sampai furnitur Prancis. Selain itu ada Masjid Raya Al-Mashhun yang jadi simbol kekuatan Islam di Delhi sekaligus ikon kota Medan sekarang. Nah, puncaknya itu terjadi tahun 1946. Setelah Indonesia merdeka, di Sumatera Timur muncul gerakan rakyat yang marah sama struktur sosial lama. Ini disebut revolusi sosial. Sasaran utamanya kelas bangsawan Melayu, termasuk Sultan Delhi dan keluarga istana. Kenapa? Karena mereka dianggap kolaborator Belanda. Rakyat ngerasa udah cukup dijajah dan ditindas. Banyak istana dibakar, bangsawan ditangkap, bahkan ada yang dibunuh. Sultan Delhi waktu itu selamat, tapi kekuasaannya runtuh. Setelah itu, kerajaan Delhi nggak lagi punya kuasa politik. Mereka tetap eksis, tapi cuma sebagai simbol budaya. Nah, sekarang apa sih yang tersisa dari kerajaan Delhi? Pertama, tentu aja Istana Maimun. Sampai sekarang masih berdiri kokoh di Medan dan dibuka buat umum. Interiornya masih asli dan di sana kadang lu bisa ketemu keturunan sultan yang masih tinggal di situ. Kedua, ada Masjid Raya Medan yang masih jadi pusat ibadah utama dan tempat wisata religi. Ketiga, budaya Melayu Delhi masih hidup, terutama di seni, musik, dan sastra. Lu bisa dengar musik gambus, pantun-pantun klasik, sampai tari zapin yang masih ditampilkan di event budaya. Dan terakhir, kerajaan Delhi ngajarin kita soal kompleksitas sejarah, tentang gimana kekuasaan bisa mengangkat tapi juga menjatuhkan, tentang bagaimana modernisasi bisa datang bareng eksploitasi, dan pentingnya ngelihat sejarah dari semua sisi, bukan cuma dari kacamata istana. Nah, itu dia kisah naik turun kerajaan Delhi. Dari awal yang sederhana, jadi raja tembakau dunia, lalu runtuh karena revolusi, tapi jejaknya masih ada. Dan bisa lo lihat langsung kalau main ke Medan. Jujur gue seneng banget bisa cerita ini ke lo semua. Kalau kalian suka, bisa dong jangan lupa di like sama subscribe channel gue dan share ke teman-teman lo yang suka sejarah juga. Oke, sampai sini aja. Bye. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.